begitu bergantung. Kata firman Tuhan ini jelas, supaya seorang yang mentality warrior, dia sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Gak ada jalan lain. Yeskiel ketika mau masuk dalam pertarungan lebih sengit, lebih berat lagi. Tuhan kasih ilustrasi sederhana, supaya dia masuk dalam sungainya. Tetapi sayangnya Yeskiel masuk ke sungai pinggiran saja. Sampai ke mata kaki. Saudara mungkin ingat cerita itu. Lalu Tuhan katakan, masuk lebih dalam, masih ada 1000 mil. Dia masuk sampai pinggang. Tuhan kata, masuk lebih dalam, masih ada 1000 mil. Lalu sampai ke dagu, saudara. Udah ya Tuhan ya? No. Masuk lebih dalam, masih ada 1000 mil. Lalu dia masuk tenggelam. Berenang-renang. Tenggelam dengan dia. Tenggelam dengan dia. Saudara kasih Tuhan. Mentality warrior. Langkah pertama. Pastikan saudara saya. Kalau saudara punya mental seorang petarung. Berperang. Yuk, kuat di dalam dia. Kuat di dalam dia. Saudara, saya punya pengalaman pecundang yang menyakitkan sekali. Saya setelah melayani Tuhan mulai dari tahun 79, 80, 81, 82, 83 mulai pergi ke kota-kota ke bangsa-bangsa lain. 84, 85 terus ini berkat. Satu kali ada pertemuan besar, saudara. Pertemuan besar. Orang-orang hebat nampaknya. Lalu saya diminta ngisi seminarnya. Dan saya siapkan begitu. Kebetulan saya banyak perpustakaan buku-buku, saudara. Kebetulan saya banyak belajar bahasa. Lalu baca, siapkan bahan seminar. Saya pun doa singkat-singkat saja. Dengan PD habis, saya pun berdiri di depan. Ada profesor di sana, ada doktor-doktor di sana, dan macam-macam. Saya begitu PD habis, saudara. Tapi saudara, kalau ingat pengalaman itu, betapa ngelanturnya isi seminar yang saya sampaikan. Betapa memalukan nama Tuhan. Dan saya pun dipermalukan, saudara. Terlalu pede ya? Halo? Tidak bisa kuat karena kuat kita. Ini pertarungan, sahabat. Ini pertarungan sengit menjadi hari-hari kita. Ini pertarungan karena ada kedagingan kita. Ini pertarungan karena ada keduniawian itu. Ada lagi namanya iblis dengan teritorinya yang kuat. Dengan senjata yang licik, dengan kuasa kekejiannya. Ini pertarungan. Katanya mentality barrier. Pastikan saudara saya hidup betul-betul kuat di dalam Kristus. Yes, itu pertama. Yang kedua, saudara, berdiri teguh. Ambil dan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seorang yang mentality warrior, dia harus betul-betul punya sungguh-sungguh sikap hidup apa? Berdiri teguh. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil. Ngeri banget. Katanya dia punya mentalitas bertarung, tapi dia nggak punya bagian ini. Nggak berdiri teguh, tapi loyo, saudara. Tapi nggak ngambil seluruh perlengkapan. Ya, pecundang kita. Mentality warrior, ada mentality pertarung sengit dan memenangkan pertarungan itu. Untuk itu nggak bisa nggak dia harus berdiri teguh dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari kita bahas ini, saudara. Pertama, berdirilah teguh. Sebelum kita mengenakan perlengkapan senjata, dimulai dengan kata berdiri teguh. Dalam bahasa asli dipakai kata berdiri teguh, lawannya adalah takut, gentar, tawa hati, ciut. Itu membuat apa? Orang nggak pernah mau masuk dalam medan laga. Orang nggak pernah masuk dalam medan pertarungan. Orang itu pun tiarap, saudara. Nggak pernah serius ikut Tuhan. Nggak mau terlibat dan melibatkan diri untuk menantang dan siap dengan lantang menyatakan Kristus adalah Tuhan sebagai juru selamat bagi orang lain. Nggak berani, saudara. Karena sungguh-sungguh dia punya mental apa? Ciut, takut, gentar. Saudara kasih Tuhan. Contoh, saudara, izinkan saya gambarkan secara jelas. Saudara masih ingat nggak bangsa Israel? Ketika muncul Goliat, sebetulnya kemenangan sudah Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Tetapi mereka akan diberikan kemenangan kalau mereka masuk medan laga, berdiri teguh. Tapi persoalan mereka, ciut, takut. Sampai senanya Goliat
mengolok-olok Allah Israel, mengolok-olok Tuhan yang hidup itu. Aduh, sedih sekali ya. Tapi beda yang namanya Daud. Dia masuk medan laga, berdiri teguh, ada di situ, hadir di situ. Saudara kasih Tuhan, bicara tentang berdiri teguh, dalam bahasa aslinya itu juga bicara tentang apa? Betul-betul punya ketetapan hati. Betul-betul tak gentar. Betul-betul menyediakan diri sungguh-sungguh dalam pertarungan itu. Wah, banyak sekali orang nggak mau masuk dalam medan laga. Ya, karena katanya nanti kalau aku serius, sungguh-sungguh masuk medan laga, ya nanti ada pertarungan, Pak. Ya iyalah, nama juga masuk medan laga ya pasti bertarung. Kalau nggak mau, ya itu memang punya mentalitas warrior. Itu memang nggak mungkin memenangkan pertarungan, terus jadi pecundang yang menyakitkan. Saudara, orang jadi teguh. Orang yang tidak teguh tidak akan masuk peperangan. Tapi orang yang berdiri teguh, berdiri tegak tetap, berdiri kuat, berdiri tegap, pasti masuk dalam medan laga. Saudara kasih Tuhan, sayang banyak orang nggak mau masuk medan laga bertarung, sekali lagi nggak punya berdiri teguh, nggak tegak, tawar hati. Kenapa? Karena punya pengalaman kalah, saudara. Nggak boleh pengalaman itu jadi referensi untuk melangkah, saudara. Nggak punya mental pertarungan. Yang kedua, karena lihat orang-orang, saudara. Karena lihat orang-orang, maka nggak mau bertarung. Ia takut karena melihat orang-orang lain. Para pengecut, para pecundang, tawar hati. Ibrani, kalau saudara baca Ibrani pasal 12, ayat 3 katakan, bahwa mereka nggak boleh pandang lain. Pandang kepada Kristus yang memberikan kemenangan kepada kemenangan. Jangan pandang yang lain. Itu capek deh. Saudara kasih Tuhan, bukankah kata kitab suci dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. Mereka melainkan roh kekuatan yang memberikan damai sejahtera, roh yang teguh, yang kuat. Berdirilah tegak, berdiri teguh. Itu berarti masuki medan laga dengan sikap tegak. Halo? Siap. Saudara kasih Tuhan, saya kasih contoh sederhana ya. Tahun lalu, saya bersama tim, ada sekitar 26 orang, kami pelayanan ke Sumba Timur. Suatu desa yang banyak suangginya. Ada yang tahu suanggi nggak? Jimmy tahu suanggi ya? Mungkin kita banyak tahu namanya Superman, Spiderman, tapi di Sumba Timur banyak Swangi Man. Mereka bisa terbang-terbang, saudara. Kuasa gelapnya macam-macam, saudara. Bisa nyantet dari jauh. Lalu ketika kita hari lepas hari kita biasanya buka posko, ada sebagian jadi tenaga medis, 6 orang dokter, ada tenaga bagian farmasi, ada konselor. Jadi tiap orang mau ke dokter, dikonseling dulu, saudara. Baru ke dokter begitu, saudara. Jadi ada konselornya. Saya waktu itu hadir juga sekaligus konselor. Kalau malam kita bikin KKR. Dan ini daerah perdukunan yang besar, kami masuk. Waktu kami lewat, saudara, kira-kira 200 meter lewat, kami akan buka posko. Tapi sebelum lewat, jarak waktu kami buka posko, kami melewati rumah bosnya Swangi, saudara. Bosnya Swangi. Yang ngisi-ngisi orang jadi Swangi, saudara. Bosnya Swangi. Lalu ketika lewat gitu kita jalan, saudara, sambil bawa barang-barang, sebagian sudah takut. Aduh gimana ya? Sudah ciut. Sudah takut dulu, saudara. Bukan sebagian. Sebagian kesannya 30% dari kami, 40%. Enggak, saudara. Itu 90%-nya takut, saudara. Aduh, janganlah dia datang. Jangan dia datang. Waduh, ngeri kita. Waktu jalan, saudara. Lalu kami buka posko. Dari jam 8 kami buka, 1-2 orang datang, 1-2 orang datang. Lalu sekitar jam-jam 11 mulai sepi orang, karena panas mungkin, saudara. Lalu tiba-tiba setengah 12, saya waktu itu lagi konseling orang, tiba-tiba dukun besar ini datang, saudara. Bosnya Swangi. Mereka dia datang. Waduh, saya ingat peristiwa itu. Semua teman-teman pada berhamburan lari, saudara. Ada yang teriak, Pak Richard, mana Pak Richard? Saya bingung, saudara.
Mereka ciut, nggak mau masuk medan laga. Karena mereka nggak masuk medan laga, nggak mungkin menikmati kemenangan itu. Dan nggak mungkin akhirnya Tuhan dijayakan. Sedih sekali, mereka lari. Pak Richard. Oh, saya dengar, sedih sekali saya. Saya kayaknya lebih hebat dari Tuhan Yesus, saudara. Mereka bukan panggil Tuhan Yesus, panggil saya, saudara. Aduh, sedih sekali, saudara. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena mereka pada kabur, ada satu orang, hentikan saya lagi konseling. Saya bilang, stop. Tapi Pak, dukung besarnya di sana, di depan Pak. Tolong Pak, saya lagi konseling orang. Tapi kalau gitu suruh tunggu deh. Akhirnya ketika saya maju dengan hati teguh. Karena Tuhan beserta. Karena kuat dalam Dia. Hati teguh. Saya menghadap. Baru ketemu. Lucu sekali, saudara. Duk ini mana nangis-nangis. Tolong saya, aku takut mati. Tolong saya. Waduh. Akhirnya diterima Tuhan Yesus dan Tuhan dimuliakan. Saudara, kesan Tuhan, seringkali kita nggak punya hati teguh. Ciut, takut. Apalagi kalau masuk dalam dukun-dukunan, saudara. Kurang jelas ya? Hati teguh. Berdirilah tegak. Yang selanjutnya, bukan saja berdiri tegak, ambil seluruh perlengkapan senjata. Dengan cepat-cepat mari kita lihat seluruh. Sekali lagi, ambil dan kenakan seluruh perlengkapan senjata. Lihat, saya baca sebentar ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil. Kata ambil, kenakan itu berarti sudah disediakan.